Aplikasi pinjaman online ini juga sedang marak, ada permintaan untuk membuat aplikasi seperti ini. Namun dari layanan juga sebenarnya membatasi hal tersebut. Karena apa? Tingkat keberhasilan untuk menembus OJK maupun regulasi pemerintah dan juga Kominfo, kemudian nanti masuk belum lagi urusan Play Store dan App Store. Ketika membuat aplikasi fintech, baik pinjol maupun koperasi atau segala macamnya, atau mungkin perusahaan payment gitu kan. Siapa yang akan mengurus perizinannya? Apakah pihak software development atau pihak klien? Halo guys, kembali lagi bersama saya Anggit, manajer operasional di Layanan ID. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui Layanan, dan kita coba akan merangkum ya, dan kita coba menjawab. Yang pertama adalah aplikasi PPOB. Sebenarnya di Layanan sudah nggak ngambil aplikasi PPOB ya, karena aplikasi PPOB itu sudah terlalu banyak ya di pasaran. Jadi kita sudah nggak ambil itu. Nah, untuk teman-teman yang pengen membuat aplikasi PPOB, pastikan aplikasi yang ingin dibuat itu sudah paham alurnya, kemudian skema bisnisnya, kemudian server atau API mana yang akan diambil. Yang pertama itu adalah API untuk server pulsa sendiri, seperti misalnya PayFast, kemudian link aja maupun server pulsa yang lain banyak bertebaran di internet gitu. Yang pasti kita akan mengambil selisih harga dari server pulsa tersebut. Misalnya kita jual ke customer itu 10.000, pulsa 10.000 itu kita jual ke customer itu adalah 11.000, maka biasanya kita akan mengambil keuntungan 1.000 sampai 2.000 rupiah per transaksinya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sistem top up atau wallet, kemudian pengecekan otomatis, biasanya menggunakan payment gateway. Nah, sistemnya pengguna akan diminta untuk top up saldo, kemudian digunakan untuk bertransaksi. Nah, ketika top up saldo itu harus dicek secara otomatis menggunakan payment gateway, atau bisa juga menggunakan robot mutasi. Nah, teman-teman juga harus mengetahui payment gateway apa yang dipilih, apakah Midtrans atau Sendit, atau menggunakan robot pengecekan mutasi bank. Itu juga harus dipilih. Dari dua integrasi tersebut, itu keduanya adalah integrasi yang paling fundamental untuk membuat aplikasi PPOB. Namun yang perlu diperhatikan juga, membuat aplikasi PPOB jangan serta-merta hanya untuk membuat aplikasi secara stand alone atau berdiri sendiri si PPOB-nya. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak aplikasi PPOB, dan pasti kalau mau ngomongin harga, bisa aja kita tidak menjadi yang termurah, bisa jadi kita termahal. Karena kayak Shopee, kayak Tokopedia maupun yang sudah besar itu mau atau mampu memberikan diskon yang lebih besar lagi. Apakah kita bisa atau apakah kita mampu untuk memberikan diskon besar juga untuk mengakuisisi pasarnya? Nah, itu juga perlu diperhatikan. Yaitu seputar PPOB sih. Tapi yang jelas di Layanan tidak mengambil project PPOB ya teman-teman. Jadi mungkin bisa ke developer lain atau rekanan lain yang mungkin masih mau menggarap PPOB. Oke, yang kedua ada yang minta mau bikinkan WO, Wedding Organizer. Wedding Organizer sendiri ini berbasis jasa. Di dalamnya itu banyak sekali layanan, ada paket, ada per layanannya, misalnya apa, misalnya rias atau hanya foto wedding atau satu paket full gitu. Nah, itu masing-masing layanan kadang kita bisa mengerjakan sendiri, juga kadang dilempar ke vendor. Juga ada model seperti itu tapi sifatnya marketplace, jadi menghubungkan antara vendor-vendor wedding untuk ditemukan dengan kliennya dalam satu aplikasi. Seperti Bride Story, kalian bisa cek di Play Store. Dia sifatnya mempertemukan antara
vendor dengan pengguna untuk dalam satu aplikasi untuk melaksanakan kegiatan pernikahan. Untuk sisi bisnis WO itu kalian bisa membuat WO kalian sendiri yang secara mendigitalisasi bisnisnya mulai dari booking, payment hingga monitoring, juga bisa menjadikan itu sebagai marketplace untuk mempertemukan kedua belah pihak. Namun yang pasti harus dikuasai dengan konsep bisnis yang jelas dan juga detail supaya dari kami sebagai developer juga mengetahui sejauh mana konsep ini akan dibuat dan mempermudah kita untuk proses developernya. Yang ketiga ada aplikasi untuk pemesanan menu di resto atau menu di cafe. Nah, untuk platform seperti ini juga sama. Apakah ini digunakan di resto sendiri atau di cafe sendiri atau digunakan oleh banyak resto atau bisa dijual belikan secara massal. Kalau dipakai sendiri artinya ingin mempermudah bisnis proses di dalam resto kita sendiri, ingin men-solving sendiri dan tidak ingin diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, ini bisa dijualbelikan secara massal, mungkin secara subscribe dan segala macamnya. Ini akan mempermudah resto-resto lain untuk menggunakan layanan ini sebagaimana menggantikan kertas menu yang ada di meja. Yang opsi pertama itu hanya menyelesaikan masalah di resto kita sendiri. Yang opsi kedua itu akan menjadi solusi untuk seluruh mitra resto yang akan bekerja sama dengan aplikasi ini. Nah, tentukan konsep yang ingin kalian pakai, apakah ingin menyelesaikan masalah secara mandiri atau ingin memberikan dampak bagi pebisnis lain. Nomor 4 yakni aplikasi pinjol. Aplikasi pinjaman online ini juga sedang marak. Ada permintaan untuk membuat aplikasi seperti ini. Namun dari layanan juga sebenarnya membatasi hal tersebut. Karena apa? Tingkat keberhasilan untuk menembus OJK maupun regulasi pemerintah dan juga Kominfo, kemudian nanti masuk belum lagi urusan Play Store dan App Store. Ketika membuat aplikasi fintech, baik pinjol maupun koperasi atau segala macamnya, atau mungkin perusahaan payment gitu kan. Siapa yang akan mengurus perizinannya? Apakah pihak software development atau pihak klien? Yang pasti ini perlu kedua belah pihak. Tapi yang pasti untuk yang maju duluan tentunya dari sisi kliennya, karena dari regulator itu pasti membutuhkan semua izin-izin seperti NIB, kemudian izin Kemenkumham atau akte dan segala macamnya, legalitas seperti itu perlu diserah terimakan kepada regulator untuk diajukan. Nah, sebagai developer nanti biasanya akan mendapatkan akses setelah persyaratannya semua terkumpul. Biasanya nanti si developer akan mendapatkan akses untuk mengetahui apa saja sih syarat untuk membuat platform ini. Harus menggunakan security tipe apa, kemudian transaksionalnya model seperti apa, itu sudah diatur regulasinya gitu. Kemudian ketika penguploadan ke Play Store itu juga sangat riskan karena ini ada penghimpunan uang ya. Itu di Play Store dan App Store agak ketat, jadi sering kena banned pastinya. Dan software host yang terbiasa mengupload aplikasi yang menghimpun uang tersebut juga pasti terbatas. Di Layana pernah beberapa kali ada pengalaman untuk mengupload aplikasi yang ada sistem keuangannya, kemudian ditolak beberapa kali, kemudian kita upload lagi sampai berhasil. Itu juga obstacle seperti itu sudah pernah terjadi. Namun untuk pinjol sendiri agak unik kasusnya karena dari Google Play Store-nya sendiri sedang memperketat untuk peraturan regulasi kebijakan seperti itu. Nomor 5, ada kasus di masjid itu kris dipalsukan oleh oknum ya. Bagi teman-teman yang ingin mengecek ya, kris itu asli atau palsu, secara fisik, secara desain, secara tampilan itu hampir sama persis teman-teman. Jadi memang nggak bisa, orang awam pun nggak bisa membedakan. Nah, cara membuktikannya adalah dengan
kita tembak aja menggunakan mobile banking kita atau platform e-wallet kita, kemudian nanti akan muncul namanya siapa, apakah Agus Purwanto atau Rianto, itu kan perlu dicek. Nah, harusnya kalau masjid besar seperti itu harusnya adalah nama dari yayasannya, yayasan apa atau masjidnya namanya apa. Nah, apabila tidak resmi atas nama masjidnya atau atas nama foundationnya atau atas nama organisasinya, maka mending kita mendonasikan itu secara cash saja supaya tidak disalahgunakan oleh oknum. Nomor 6, aplikasi M-Pasport dari Ditjen Imigrasi telah dirujak oleh netizen, teman-teman. Nah, ini kenapa terjadi seperti ini? Saya tidak ingin mengomentari secara detail, kemudian flow-nya atau kemudian ribetnya, regulasinya atau seperti apa. Tapi yang jelas ini pun juga terjadi di klien-klien layanan ketika sudah akan merilis aplikasinya, mereka itu kesulitan juga untuk mengakuisisi penggunanya. Yang dulunya penggunanya menggunakan WhatsApp atau datang langsung kemudian dipindah pakai aplikasi, itu menemui kendala. Itu mungkin prinsip-prinsip seperti itu akan sama, yakni apa? Masalah yang pertama itu harus edukasi. Edukasi seperti apa? Edukasi kedua belah pihak, tidak satu pihak saja. Edukasi dari satu tim internalnya, SOP-nya, pelaksanaannya, itu semua harus diedukasi secara terperinci agar dulunya bisa lo datang langsung, sekarang bisa lo ada aplikasi, jadi menjadikan ada opsi bisa lo menggunakan aplikasi sekarang, pakainya seperti apa, outputnya seperti apa, itu harus dilaksanakan. Kemudian adalah edukasi ke pengguna. Pengguna, sekarang ada lo aplikasi, tidak perlu datang atau bisa lo booking pakai aplikasi dulu gitu. Nah, setelah edukasi untuk sistem internalnya dan SOP-nya sudah jalan, maka kedua ini akan match dan bisa mengakuisisi kebiasaan orang yang datang langsung kemudian sekarang menggunakan aplikasi. Tapi ketika itu tidak dilakukan, maka akan terjadi bentrok kepentingan atau bentrok regulasi atau bentrok birokrasi yang sistem internalnya atau orang SDM-nya yang ada di situ, staf di dalamnya itu merasa aku udah merasakan hal yang benar kok gitu. Tapi customer juga benar karena dia melaksanakan apa yang ada di dalam aplikasi. Nah, ini nggak ketemu gitu. Ini ada salah satu postingan dari salah satu pejabat akan meluncurkan government marketplace. Apakah akan bisa menyaingi Tokopedia, Shopee dan lain-lain? Yang pertama, apakah produk yang dijual itu sama atau berbeda? Kalau sama mungkin agak berat karena Shopee dan Tokopedia sudah menjadi top of mind saat ini, sedang marketplace yang lain itu menjadi pilihan kedua dan pilihan ketiga. Kemudian yang selanjutnya, apakah marketplace ini akan membakar uang seperti yang dulu dilakukan oleh Shopee dan lain-lain untuk menggunakan itu sebagai diskon, voucher, kemudian potongan harga atau produk-produk lain yang murah untuk bisa menjadi perbincangan publik dan mengakuisisi pasar untuk menjadi next top of mind-nya masyarakat. Dan juga kemungkinan kalaupun ini government marketplace, bisa jadi ini menjadi ajang untuk para UMKM berjualan. Namun juga perlu diperhatikan secara sistem, kemudian SEO-nya apakah berjalan dengan baik apa tidak. Juga yang tidak kalah penting yang menjadi masalah government di negeri ini adalah masalah pelayanan, birokrasi dan segala macamnya. Jika di Tokopedia dan Shopee kita misalnya mau refund, sudah ada standar prosedurnya, kemudian pembatalan pesanan seperti apa, kemudian pengajuan pengembalian produk, kemudian segala macamnya sudah diatur dan secara UI UX juga mudah. Nah, apakah government marketplace ini mempunyai terobosan ataupun memiliki hal yang sama?
Ya, itu beberapa rekap sepekan ya teman-teman. Beberapa rekap sepekan ya. Mungkin kita bisa belajar bersama, bisa sharing bersama hal-hal yang terkait dalam video ini tadi, kemudian bisa kita diskusikan melalui kolom komentar. Itu saja teman-teman dari pembahasan kali ini. Sampai jumpa di konten tanya layanan selanjutnya. Bye bye.